rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Qala Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari, innama ja'alat darul akhirah ma khala li jazai ibadih alumina li anna hazihi darul tasa'u ma yuridu ayatiyahu wala innahu ajala aqaddarahum an ayujadidu fi dari baqa'alaha. Sesungguhnya Allah menjadikan akhirat untuk tempat pembalasan bagi hamba yang mukmin. Sebab dunia ini tidak cukup untuk tempat apa yang diberikan kepada mereka. Juga karena Allah sayang akan memberikan balasan pahala mereka di tempat yang tidak kekal. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tempat pecut kuda di dalam surga lebih berharga daripada dunia seisinya. Rasulullah menceritakan apa yang disabdakan oleh Allah Ta'ala, a'adat tuli ibadiyas solihina ma la ainun ra'aita wala uznun sami'at wala khatara bi qalbi bishar. Aku telah disediakan untuk hambaku yang solihin apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga atau tergerak dalam hati manusia. Nah, jadi Allah itu akan menjadikan akhirat untuk tempat pembalasan bagi hamba yang mukmin. Sebab dunia ini tidak cukup tempat apa yang diberikan kepada mereka. Juga karena Allah sayang akan memberikan balasan pahala mereka di tempat yang tidak kekal. Jadi bagi orang mukmin itu, bapak-bapak yang saya hormati, Allah akan memberikan semua balasan itu tidak cukup di dunia. Allah akan memberikan balasan bagi orang mukmin itu di akhirat. Karena di tempat yang tidak kekal ini tidak akan pernah cukup pembalasan Allah kepada hamba mukmin yang dicintai oleh Allah. Karena Allah itu memiliki rasa kasih sayang yang besar, maka balasan pahala mereka itu di tempat yang tidak kekal. Jadi kita ini dibalas oleh Allah tidak di dunia, Allah balas pasti di akhirat. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tempat pecut kuda di dalam sorga lebih berharga dari dunia seisinya. Jadi tempat pecut kuda itu lebih berharga di sorga daripada dunia seisinya. Bahkan Nabi mengatakan, aku telah sediakan, kata Allah, aku telah sediakan untuk hambaku yang solihin apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga atau tergerak dalam hati manusia. Jadi gambaran-gambaran surga itu tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terdengar di telinga, dan tidak pernah tergerak dalam hati manusia. Jadi tidak ada yang bisa zahir kita, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata kita, tidak bisa didengar dengan telinga. Janganlah
Jadi itu hukum. Yang hukum itu tidak bisa dirubah, pasti. Tapi mutasyabihat itu timbul di dalam Al-Quran itu dengan simbol-simbol. Nah, simbol-simbol inilah yang akan dijelaskan secara hakikat. Seperti sorga. Sorga itu kan simbol. Ada sorga, di bawahnya mengalir sungai. Itu semua adalah simbol. Nah, maka yang harus kita pahami dulu, sorga neraka itu sesungguhnya sebelum kita mati, kita telah merasakan sorga, kita telah merasakan neraka. Jadi kalau kita berharap ingin masuk sorga, ingin merasakan neraka, setelah mati, telat. Maka surga neraka itu hakikatnya itu ada pada diri kita. Surga neraka berada pada diri kita. Luaslah dalamnya hati kita dibandingkan luasnya surga dan neraka. Jadi kalau kita berprinsip berpikir bahwa kita akan mendapatkan surga setelah mati, salah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 105, nanti di saat-saat kita ini hidup di dunia ini, Allah akan rasakan surga bagi diri kita. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih faminhum syaqi wa sa'id. Ketika hari itu datang, tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara, ada yang berbahagia. Nah, kapan kita akan menemui waktu itu? Ketika kita akan kembali kepada Allah. Kita tidak bisa berkata-kata lagi. Kita tidak bisa lagi berbicara. Kecuali Allah yang mengizinkan kita bisa bicara. Faminhum syaqi wa sa'id. Di antara mereka itu ada yang sengsara, ada yang bahagia. Fa'ammal lazina syaqu fa finnaril lakum fiha zafir wa syahiq. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Jadi ada orang-orang yang sengsara, tempatnya itu di neraka. Dalam bernapas, dalam keadaan merintih. Apa merintih itu? Kesakitan. Khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya selagi masih ada langit dan bumi. Jadi selagi masih ada langit dan bumi, dan mereka telah merasakan neraka itu bagi dirinya. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah melaksanakan apa yang dikehendakinya. Jadi neraka itu dirasakan setiap manusia itu ketika hatinya merintih, gelisah, sengsara, marah, kesal. Nah, itu neraka. Mengeluh, itu neraka. Selagi masih ada langit dan bumi.
Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa ammal lazina su'idu fa fi jannatil khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk atau an ghairu majzuz. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya itu di surga, yang hatinya tenang, jiwanya tenang, tempatnya surga, kekal di dalamnya selagi masih ada langit dan bumi, dan bagi mereka itu adalah karunia yang besar yang tidak pernah putus. Nah, jadi pembalasan yang Allah berikan kepada kita bagi orang mukmin maupun orang yang kafir itu telah terbalaskan sebelum dia mati. Jadi surga yang ada di akhirat itu duplikatnya surga di dunia. Neraka di akhirat itu adalah neraka duplikatnya di dunia. Jadi kalau kita sudah merasakan kesengsaraan hidup di dunia ini, dan kita tidak mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam diri, itulah indikator bahwa nanti setelah mati masuk neraka. Kalau jiwa kita telah merasa tenang, tentram, dan selalu merasakan kehadiran Allah pada dirinya, nah ini tanda-tanda orang kapan matinya dia bakal kembali kepada Allah, diletakkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Nah, didukung lagi dengan hadis Rasulullah, la yakhruju ruhul mu'minin hatta yara maqannahu fil jannah. Tidak akan dicabut roh orang yang beriman sebelum dia mengetahui tempatnya di surga. La yakhruju ruhul kafiri hatta yara maqannahu fil nar. Tidak akan dicabut ruh orang yang kafir sebelum dia mengetahui tempatnya di neraka. Ah, lengkap sudah. Tidak mungkin Nabi bohong, tidak mungkin Allah bohong. Nah, jadi orang-orang yang berbuat zalim itu pasti akan dapat balasan sebelum dia mati. Terlalu lama nunggu dia mati baru dibalas, kita tidak bisa nyaksikan di dunia ini, akan Allah tampakkan. Nah, bagi orang-orang mukmin juga ketika dia berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan diberi oleh Allah di dunia, selebihnya di akhirat. Kenapa kata Allah membalas kebaikan orang mukmin di tempat yang tidak kekal ini tidak cukup, terlalu sempit, terlalu kecil. Nah, maka Allah akan membalas semuanya itu di tempat yang kekal, yaitu akhirat. Nah, jadi kita seorang mukmin sejati ini seyogyanya semangat. Tidak ada perbuatan letih lelah kita dalam urusan agama itu yang tidak diperhitungkan oleh Allah. Pasti akan diperhitungkan. Letih, capek, lemah, sakit, semuanya pasti akan dibalas. Kenapa? Karena dia meyakini setiap perbuatan itu pasti ada balasan. Nah, balasan yang sangat membuat orang mukmin itu bahagia itu, Allah akan membalas kebaikan itu tidak hanya di dunia, di akhirat. Jadi tidak mungkin Allah itu tidak memperhitungkan kebaikan-kebaikan kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, keburukan seberat biji zarah, Allah akan balas. Sesungguhnya jika kau berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Apabila kau berbuat keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepadamu. Nah, ini hukum. Hukum ini tidak bisa dirubah.
Siapa yang berbuat baik pasti akan dapat baik. Siapa yang berbuat buruk pasti akan dapat buruk. Tinggal kita saja, kalau dibimbing oleh Allah hati kita, kita pilih yang baik. Kalau dikunci hati kita oleh Allah, kita memilih yang buruk. Nah, berserah diri kepada Allah agar hidup kita ini selalu senantiasa dibimbing oleh Allah ke jalan yang selalu benar menurut Allah, bukan menurut kita. Nah, maka hidup ini harus ada perkembangan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man kana yaumuhu khairum min amsihi wa huwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia tergolong orang yang beruntung. Ini malam tahun baru, malam tahun baru miladiah. Yang harus kita koreksi diri ini, mana yang lebih baik, perbuatan apa yang sudah nampak secara signifikan pada diri kita ini. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang beruntung. Apanya yang lebih baik? Dalam pandangan Islam bukan dilihat secara materi. Rumah makin bagus, mobil makin mengkilat, mobil baru, rumah baru. Bukan. Itu sudah ada nilai. Yang dikatakan dia beruntung itu hari ini lebih baik pada hari kemarin adalah keyakinan dia kepada Allah itu bertambah. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang setiap saat bertambah keyakinannya kepada Allah. Setiap saat keyakinannya bertambah, imannya bertambah. Jadi bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, setiap saat. Apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, selalu akan menjadikan jalan dia makin yakin kepada Allah. Nah, itu yang disebut beruntung tuh. Kemudian amalan solehnya juga. Illal ladzina amanu wa 'amilu sholihat. Lihat amalan soleh kita ini. Apa amalan soleh kita yang sering kita lakukan? Di majelis taklim rajin, bagus. Meningkat malah istiqomah. Udan, badai, sakit, sehat datang. Kecuali tidak acak berangkat. Ada sabar, itu juga amalan soleh. Nggak banyak ngeluh. Nah, jadi amalan soleh itu meningkat, ditingkatkan dengan niat yang tulus kepada Allah. Lalu apa lagi? Watawasau bil haq, mengajarkan kebenaran. Jadi menurut Ibnu Qayyim, kebenaran itu adalah paham dengan kebenaran.
Jadi agama itu adalah paham dengan kebenaran. Mengajarkan kebenaran itu harus melalui paham dulu. Yang paling terpenting itu adalah memahami agama itu untuk kepentingan pribadi dulu. Jadi diri kita ini wajib diperbaiki dulu. Karena apabila kita belum menjadi pribadi yang baik, demi Allah, orang yang kita ajabai tidak mau ya. Kenapa? Allah tahu bahwa kita belum mengajari diri. Jadi yang dituntut di sini adalah ku anfusakum, jaga dirimu dulu. Nah, itu harus meningkat. Nah, kemudian meningkatnya kesabaran. Nah, hidup ini bapak-bapak, makin tua kita ini makin banyak masalah. Enggak masalah ekonomi, masalah anak. Enggak masalah anak, masalah mantu. Enggak masalah mantu, masalah tetangga. Masalah ekonomi. Masalah tubuh yang sakit-sakitan terus. Itu kalau kesabaran itu tidak kita tingkatkan dan tidak meminta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan kesabaran, banyak orang murtad. Kenapa kita ini masih bertahan sholat, masih bertahan ngaji, masih bertahan hadir di majelis taklim? Kenapa? Ada kesabaran yang Allah titipkan kepada diri. Kalau kesabaran itu dicabut oleh Allah, aku rasa banyak murtad kita. Berhenti semayang, berhenti majelis taklim, tidak lagi sholat, putus asa. Nah, jadi 4 itu yang harus kita tingkatkan. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, waktu ini cepat berjalan. Karena kita belum diposisikan oleh Allah nanti pada saatnya berakhir hidup kita, barulah kita mengerti betapa berharganya waktu ini. Lihatlah kejadian-kejadian yang sedang kita alami. Waktu itu cepat berjalan. Subuh sudah ketemu maghrib. Kemarin baru hari Selasa, lah ketemu Selasa lagi. Bentar lagi hari Jumat, ketemu Jumat lagi. Cepat waktu ini. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri kita untuk pulang, di saat malaikat maut datang menjemput kita dalam keadaan terbelangah dan terkejut kita, kamu tidak bisa lagi mundur. Oleh kulli ummati ajlun fa iza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal itu datang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. On time. Nah, jangan sampai kita itu ada penyesalannya di saat itu. Tidak ada guna lagi engkau menangis, merintih. Semuanya harus kau hadapi bersama Allah. Wa man kana misla amsihi fahuwa malbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, kata Nabi, maka dia tergolong orang yang rugi. Malbunun, rugi. Sholatnya seperti itu, sama, tidak ada perubahan. Majelis taklim juga sama, begitu-gitu saja. Tidak ada perkembangan. Sedekahnya juga sama, kualitasnya begitu-begitu saja, rugi. Duduk di majelis taklim bingsal terus, nah itu rugi. Tahan lama. Nah itu rugi, kata Nabi. Man kana yaumuhu syarrun min amsi fa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih baik, lebih buruk
daripada hari kemarin, maka tergolong orang yang celaka. Nah, celaka itu, kalau celaka tempatnya di neraka. Itu Bapak-bapak, kajian kita pagi malam hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Bismillah.